Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Rahmanda Afriyadi dari kelas 11 Bahasa. Saya akan mengapresiasi 5 film untuk melengkapi tugas yang telah diberikan. Film pertama yaitu Godzilla vs. Kong. Film ini bergenre fiksi ilmiah berdurasi 1 jam 53 menit. Dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Adam Wingard, produser oleh Mary Parent, Alex Garcia, dan lain-lain. Penulis skenario oleh Max Bernstein dan Michael Dougherty. Penyunting film oleh Josh Keeper. Pemeran oleh Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Hayley Hotel, Alexander Skarsgård, dan lain-lain. Film Godzilla vs. Kong ini menceritakan Kong yang sedang berada dalam sebuah perjalanan bersama Nathan Lane yang diperankan oleh Alexander Skarsgård. Mereka bersama seorang gadis yatim piatu bernama Jia yang diperankan oleh Hayley Hotel yang telah mempunyai ikatan batin dengan Kong. Saat tiba di tengah laut, tiba-tiba sebuah serangan muncul dari dasar laut dan menghancurkan kapal tanker yang Kong dan manusia lainnya tumpangi. Ya, serangan itu adalah serangan dari Godzilla. Kong pun berhadapan langsung dengan Godzilla. Mereka bertarung di tengah laut. Kong memukul Godzilla hingga terjatuh dan masuk ke dalam laut. Namun, kekuatan Kong belum cukup menghadapi kekuatan Godzilla yang bisa menyemburkan aura panas kebiruan dari dalam mulutnya. Pertarungan Godzilla dan Kong ternyata sudah direncanakan oleh sekelompok pasukan rahasia untuk melenyapkan makhluk buas tersebut. Film ini bertema action, beralur campuran, berlatar waktu siang, pagi, dan malam, latar tempat Hong Kong, perkotaan, dan dunia lain, bersuasana menegangkan dan mengharukan. Penokohan Jia, seorang gadis tunanetra yang baik dan lugu. Madison Russell, mahasiswa kuliah yang cerdik dan pintar. Dr. Elaine, penyayang dan baik hati. Amanat dari film ini adalah jangan merusak habitat hewan, apalagi yang populasinya hampir punah, karena kalau tidak, kalian akan kena imbasnya sendiri. Film kedua berjudul The Lodge. Film ini bergenre horor berdurasi 1 jam 48 menit. Dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Veronica Friends dan Sperian Fiala. Produser oleh Simon Hughes, Alyssa James, dan Ron Ryder. Penulis skenario oleh Sergi Casey. Penyunting film oleh Michael Palm. Film ini diperankan oleh Riley Keough, Jaden Martell, Alicia Silverstone, Richard Armitage, dan lain-lain. Film ini mengisahkan tentang Aiden dan Mia, anak remaja yang harus menderita dikarenakan perpisahan kedua orang tuanya, yaitu Richard dan Laura. Akan tetapi, ayahnya yaitu Richard ternyata sedang dekat dengan seorang wanita bernama Grace, yang merupakan satu-satunya anggota yang masih hidup dari kultus hari kiamat, yang mana baru saja melakukan bunuh diri secara massal saat menulis tentang sekte aliran sesat. Richard bertemu dengan Grace dan meninggalkan Laura istrinya. Anak-anak mereka tidak menyukai wanita yang dibawa ayahnya tersebut dan berupaya untuk menyatukan kembali keluarga mereka. Akan tetapi, di sisi lain, Richard ingin mendekatkan anak-anaknya dengan Grace. Richard membawa Aiden dan Mia ke sebuah daerah terpencil untuk merayakan Natal bersama dengan Grace. Namun ternyata Richard harus kembali ke kota hingga beberapa hari dikarenakan ada sebuah kepentingan. Richard terpaksa meninggalkan kedua anaknya dengan Grace, berharap jika kedua anaknya jadi lebih dekat dengan Grace. Namun ternyata mereka malah menemukan sesuatu yang aneh dalam diri Grace. Film ini bertemakan horor, beralur campuran, berlatar waktu siang dan malam, latar tempat kota dan kabin terpencil, latar suasana menegangkan. Penokohan, Aiden penyayang, Mia pendendam dan penyayang, Grace aneh, Richard egois. Amanat dari film ini untuk tidak mengikuti aliran sesat jika ingin hidupmu tenang. Trust me. You have nothing to be scared about. Film ketiga berjudul Greenland. Film ini bergenre action, berdurasi 1 jam 59 menit, dirilis pada tahun 2020 di Amerika. Film ini disutradarai oleh Rick Romanowitz, produser oleh Bess Lightbonic, Alan Siegel, dan Gerard Butler. Penulis skenario oleh Chris Paling, penyunting film oleh Gabriel Fleming, pemeran Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Del Floyd, dan lain-lain. Film ini menceritakan seorang arsitek bernama John Grady yang diperankan oleh Gerard Butler tengah sibuk bersama keluarganya.
Mereka sedang menonton siaran televisi yang mengabarkan akan ada komet terjatuh. Awalnya mereka mengira hanya komet biasa, ternyata komet itu sampai menguncak bumi. For your information, komet ini dinamakan Clark. Oh my God. Saat itu semua menjadi kacau. Melihat situasi bumi, orang-orang mulai takut. John Creedy menerima pesan dari pihak militer bahwa keluarganya terpilih untuk ikut dalam evakuasi ke bunker pengamanan yang terletak di Greenland. John pun segera membawa anak dan istrinya mengikuti instruksi menuju bunker di Greenland. Bukannya membaik, tapi situasi terus memburuk. Alih-alih menemukan tempat berlindung, mereka harus berhadapan dengan ribuan komet di jalan. Namun, data orang-orang terpilih yang akan dievakuasi ke bunker bocor ke media massa. Seketika masyarakat yang tidak dipilih pun marah karena merasa ditinggalkan oleh pemerintah. Film ini bertemakan action dan bencana beralur maju, berlatar pagi, siang, dan malam. Tempat perkotaan bersuasana menegangkan. Penokohan dalam film ini, John, sosok seorang ayah yang bertanggung jawab, Allison, seorang ibu yang penyayang dan baik hati, Nathan, seorang anak yang berani. Amanat dari film ini adalah orang tua yang akan selalu melindungi dan menyayangi anaknya dimanapun. Film keempat berjudul Resistance. Film ini bergenre drama peperangan, berdurasi 120 menit. Dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Jonathan Jack Lewis, produser oleh Claudine Jack Lewis, Jonathan Jack Lewis, Patrick Zorer, dan lain-lain. Penulis skenario oleh Jonathan Jack Lewis, penyunting film oleh Alexander Burnett. Film ini diperankan oleh Jesse Eisenberg, Clemens Poussey, Matthias Wehofer, Bella Ramsey, dan lain-lain. Film ini merupakan film biografi berlatar perang yang fokus pada sosok seniman legendaris, Marcel Marceau. Marcel adalah seorang seniman. Marcel tinggal di kota perbatasan wilayah Prancis yang berjarak hanya 1 mil saja dari wilayah yang diduduki pihak Nazi. Suatu ketika, rekan-rekan Marcel membantu ratusan anak Yahudi dari seberang yang orang tuanya dibunuh tentara Nazi. Bakat seni Marcel ternyata mampu menghibur mereka di tempat penampungan. Kondisi politik yang memburuk mengharuskan warga harus meninggalkan kota. Dan tentu saja anak-anak yatim piatu tersebut. Marcel dan rekan-rekannya harus membawa anak-anak tersebut sekaligus melindungi keselamatan mereka. Marcel membawa anak-anak yatim piatu itu dengan melintasi ke pegunungan Alpen menuju negara Swiss yang lebih aman. Film ini bertemakan drama, beralur mundur, latar siang dan malam, latar tempat, Prancis dan negara jajahan Nazi, suasana menegangkan, mengharukan, lucu, penokohan, Marcel, penyayang dan bijaksana, Emma baik hati dan suka menolong, Elaine baik hati walau suka meremehkan orang lain, Elspeth cantik dan baik hati. Amanat dari film ini adalah untuk saling menolong sesama manusia dan percaya akan kemampuan diri sendiri. To survive. Film terakhir berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini bergenre animasi, berdurasi 1 jam 47 menit, dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Carlos Lopez Estrada dan Don Hall, produser oleh Osman Surar dan Peter Del Pico, penulis skenario oleh Aldo Lim dan Nguyen, penyunting film oleh Fabian Raway dan Shannon Stein. Film ini diisi suara oleh Kelly Marie Tran sebagai Raya, Awkwafina sebagai Sisu, Gemma Chan sebagai Nemari, dan lain-lain. Film ini menceritakan seorang pendekar perempuan bernama Raya yang berasal dari negeri Kumandra. Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan. Kemudian datanglah wabah berbahaya yang memiliki kekuatan jahat untuk mengancam kehidupan di Kumandra.
Para naga mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia dari wabah tersebut. Monster itu disebut Drun. Sejak saat itu, naga terakhir Sisu menghilang dan hanya menyisakan permata sihirnya. Manusia yang takut akan kemunculan kembali Drun saling berebut untuk memiliki permata sihir tersebut, yang mengakibatkan Kumandra terpecah menjadi 5 suku, yaitu taring, hati, cakar, tulang, dan ekor. Raya menginginkan Kumandra bersatu kembali, namun Raya membutuhkan bantuan Sisu, sang naga terakhir. Raya mencari Sisu bersama Tuk-Tuk, hewan peliharaannya. Tema dari film ini action, animasi, dan adventure. Alur campuran latar waktu siang dan malam, latar tempat negeri taring, hati, cakar, tulang, dan ekor. Suasana mengharukan, menyenangkan, lucu. Penokohan karakter, Raya pemberani, Tuk-Tuk setia, Sisu lucu, Namari ambisius, Benja penyayang. Amanat dari film ini pentingnya saling percaya dalam menjaga keutuhan. In theaters or ordered on Disney Plus with Premier Access.